Halo guys, jumpa lagi di channelnya saya, Ani Family 4567. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Dan di luar negeri maupun di dalam negeri, kalian selalu jaga kesehatan masing-masing ya. Karena COVID-19 itu benar-benar ada ya. Tapi kita tetap waspada ya. Kalau kita sedikit nggak mau keluar atau tidak mau kerja, kita mau makan apa. Jadi pada intinya kita harus tetap semangat dan waspada, dan jangan lupa kalau berpergian jangan lupa memakai masker. Bila perlu ada alkohol, kalian juga harus bawa alkohol. Dan yang ketiga, kalau kalian mau melakukan apapun, misal mau makan atau apa atau dari kemana, jangan lupa sering-seringlah cuci tangan yang bersih. Oke? Jadi sini saya mau ngasih info tentang gejala-gejala COVID-19. Mudah-mudahan info ini atau sharingan saya pada kali ini sangat bermanfaat buat kalian ya. Kalau ada yang belum tahu, boleh kalian di-share biar mereka tuh tahu memang kalau COVID-19 itu sebenarnya ada. Jadi ada gejalanya di dalam tubuh manusia masing-masing ya, tergantung imuninya orang masing-masing. Jadi ketebalan tubuh orang masing-masing ya, seperti itu. Oke, dari sini saya mau sebutin ada 3 gejala, yaitu gejala umum, dan yang kedua gejala sedikit umum, dan yang ketiga tuh gejala yang paling serius ya. Oke, di sini saya mau menyebutin gejala yang paling umum, yaitu demam, terus batuk kering, terus kelelahan. Mungkin kalian demamnya itu setiap hari itu berturut-turut itu 37, naik semakin naik, terus pastikan kalian juga merasa tenggorokan terasa kering, terus badan juga merasa lelah, capek. Itu kalian boleh langsung periksa ke dokter, seperti itulah ya. Dan yang kedua yaitu gejala yang sedikit tidak umum ya, maksudnya sedikit tidak umum yang setiap orang tuh dirasakan sangat beda-beda, rasa tidak nyaman dan nyeri ya, dan nyeri tenggorokan dan diare, terus mata merah, terus sakit kepala, hilang indera, hilang indera perasa atau pencium, seperti itu. Dan jadi ada perubahan dari jari tangan dan jari kaki ya. Jadi pada intinya tuh gejala yang sedikit tidak umum, maksudnya itu merasa tidak nyaman, nyeri ya, tenggorokan kayak nyeri, nyata kering terus kan rasanya kan nggak enak, seperti itu ya. Terus timbul diare, terus hilang penciuman, mata pun juga merah. Jadi buat kalian itu yang sedikit tidak umum ya. Terus yang gejala serius, ini gejala yang paling serius dan kalian juga harus waspada. Buat kalian harus waspada tentang gejala yang paling serius. Jadi kesulitan pernafasan atau sesak nafas ya, terus nyeri dada dan rasa tertekan pada dada ya. Hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Jadi COVID-19 itu memang nyerangnya di bagian pernafasan ya. Jadi pernafasan itu semakin berkurang, terus sesak nafas. Jadi kalian segeralah cari bantuan medis jika Anda mengalami gejala serius. Selalu hubungi dokter dan fasilitas kesehatan yang ingin Anda tuju sebelum mengunjungi. Jadi kalian juga harus kemana lah kita harus mengunjungi, seperti itu. Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri di rumah ya. Mungkin ini yang dimaksud, orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri di rumah. Mungkin hanya gejala yang umum ya, pasti ke demam, batuk kering, kelelahan. Jadi mungkin ini yang umum lah, seperti itu. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi COVID-19. Tetapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi. Jadi
Kalau yang rata-rata kemunculan terinfeksi itu di antara 5 sampai 6 hari dan kemudian bisa 14 hari. Makanya banyak orang yang di karantina itu kebanyakan ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 14 hari. Jadi mereka itu memang harus di karantina. Ya, di karantina kan ini ibaratnya kan masih umum ya, masih gejala umum, belum gejala serius. Jadi memang kalian harus di PCR, di tes swab. Ini memang baru gejala atau apapun, memang kalian harus di karantina umumnya. Jadi karena ini kan belum serius seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan gejala COVID-19 di dalam video ini yang saya sebutkan, mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kalian ya, khususnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kalian jangan sepelein tentang COVID-19 ini ya. Ini memang benar-benar ada, tapi kalian juga jangan takut. Kalau karena kalian merasa takut, jadi di badan itu semakin nantinya ngedrop, dan nanti gimana kita mau bekerja ya, seperti itu. Pada intinya kita harus hati-hati, waspada, memakai masker, bawa alkohol, dan selalu cuci tangan yang bersih ya. Dan bila perlu kalian itu banyakin minum air yang hangat. Karena cuaca di Taiwan maupun di Indonesia ini kan udah mulai musim panas. Musim panas itu buat kalian jangan sering minum minuman yang terlalu manis, makanan yang berlemak itu. Jadi menurut saya ini jadi bikin sesek di pernafasannya. Jadi banyaklah minum air putih yang anget gitu, yang anget ya. Apalagi di Taiwan ini udah masuk siaga 3 ya, siaga 3. Jadi setiap hari itu pasiennya semakin tambah karena mereka setiap hari banyak yang tes swab itu. Padahal di Taiwan ini lagi panas-panasnya banget, tapi semakin naik. Yaitu menurut saya orang Taiwan sendiri kan orangnya tidak suka kayaknya berkeringat, inginnya ber-AC terus seringnya makannya berlemak-lemak, bergeraknya kurang, terus minumnya selalu es. Itu kan menurut saya kan tuh kurang ngaruh ya. Jadi kalau gorengannya dikurangin, banyakinlah minum vitamin C, jeruk nipis itu. Terus sambil bergerak kita sambil keringat, terus habis itu kita banyakin minum air yang hangat, yang banyakin gitu. Jadi mudah-mudahan tubuh kita tuh terlindungi dari COVID-19 tersebut ya. Memang sih setiap badan orang tuh imunnya sangat berbeda-beda, ketebalan tubuh tuh sangat berbeda-beda. Tapi apa salahnya kalau kita tuh menghindarinya itu loh. Maksudnya ya kita intinya harus waspada aja lah ya. Jadi buat kalian tetap semangat, walaupun di perantauan maupun di Indonesia, tetap jaga kesehatan masing-masing. Peraturan yang ada di luar kota maupun di dalam kota, di luar negeri maupun di dalam negeri ya. Ojo ngeyel ya, maksudnya kiki COVID-19 bener-bener ono ya. Memang kita harus hati-hati. Kalau dilarang mudik ya jangan mudik. Kalau di Taiwan tuh dilarang tidak boleh keluar. Mereka itu as the best banget Taiwan. Dilarang keluar, di jalan-jalan tuh udah sepi banget. Apalagi di swalayan, semuanya makanan udah pada gak ada. Oke, jadi sekian aja video dari saya. Mudah-mudahan info ini tentang gejala COVID-19 sangat bermanfaat buat kalian ya. Kalau memang ini sangat bermanfaat, tolong di share sebanyak mungkin buat kalian. Banyak yang kalian tahu tentang gejala COVID-19 itu sebenarnya apa, kok semakin di Taiwan nggak di Indonesia semakin naik, setiap hari semakin naik itu karena gejalanya apa, seperti itu ya. Oke, terima kasih banget buat kalian. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.